Horas Marihita Salutna. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kepada semua sahabatku dimanapun berada. Pagi ini saya menyapa kita semuanya, di mana pada saat ini kita mendengar berita-berita yang begitu menarik untuk kita cermati, untuk kita komentari, terutama menyangkut dunia profesi pengacara yang ramai gandrung dibahas di dalam sosial media terkait pengacara-pengacara ibu kota, pengacara-pengacara senior, pengacara-pengacara yang sering berseliweran dalam pemberitaan-pemberitaan, baik di dalam pemberitaan online, YouTube, Twitter, dan berbagai macam lainnya. Yang menarik sahabat-sahabatku adalah adanya pembahasan bahwa seseorang pengacara A dikatakan melanggar kode etik dan pengacara B dikatakan pula dengan dugaan malpraktik. Sahabat-sahabatku, khususnya bagi para sahabat yang bukan berlatar belakang hukum, yang bukan berprofesi para penegak hukum, yang bukan berprofesi lawyer, tentu menarik kalau hal ini kita diskusikan. Benarkah dan seperti apakah seorang pengacara itu bisa dikatakan melanggar kode etik? Dan seperti apakah seorang pengacara itu bisa diduga melakukan malpraktik? Untuk itu sahabat-sahabat, saya akan mencoba membicarakannya, mendiskusikannya dalam topik diskusi ringan pagi ini. Sebelum saya sidang, saya akan membicarakannya bukan berarti untuk menghakimi, bukan berarti untuk menyerang orang lain, karena saya sendiri pun adalah seorang pengacara. Tetapi itu koreksi bagi saya, bagi kami pengacara. Apakah kami bisa dikatakan melanggar kode etik, atau apakah kami bisa dikatakan melanggar ketentuan undang-undang yang dianggap malpraktik? Tentu perlu pencerahan, perlu memberikan pendapat sehingga masyarakat juga bisa melihat dari sisi lain bagaimana kriteria seorang pengacara dikatakan melanggar kode etik dan bagaimana kriteria seorang pengacara dikatakan telah melakukan tindakan malpraktik. Sahabatku dimanapun berada, kalau kita melihat malpraktik, tentu kita harus melihat dulu apa pengertian malpraktik itu menurut hukum. Pengertian malpraktik menurut hukum dikatakan adalah sikap dan tindakan yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Artinya sahabatku, ketika seorang pengacara bertemu dengan kliennya dan si klien membutuhkan tindakan hukum profesional, namun keliru dan tidak cakap di dalam melakukan tugas profesinya, artinya keliru di dalam menentukan posisi hukum demi kepentingan kliennya, sehingga menimbulkan kerugian kliennya, itu telah memasuki kualifikasi malpraktik. Sahabat-sahabatku, sekarang kita pula dibuat terenyah dengan adanya berita bahwa seorang pengacara membela kliennya, tetapi klien yang dibela tidak diberikan kewajiban untuk memberikan honorarium seorang advokat. Itu boleh-boleh saja. Tetapi yang menjadi aneh sahabat-sahabatku, dan kita terhenyak mendengarnya, apabila seorang pengacara meminta jasa kepada kliennya, di mana kliennya harus dinikahi sebagai imbalan jasa profesinya. Apakah ini melanggar kode etik? Nah, ini pertanyaan juga pernah ditanyakan oleh masyarakat yang awam hukum kepada saya. Sahabatku dimanapun berada, kalau kita melihat persoalan seperti ini,
tentu saya mempunyai dua pendapat. Pertama, apabila si klien memberikan imbalan jasa kepada pengacara dengan dinikahi tanpa ada hal-hal yang memaksa, tanpa ada hal-hal yang membuat dia terpaksa untuk dinikahi, menurut saya hal-hal itu boleh-boleh saja. Namun menjadi pertanyaan sahabat-sahabatku dimanapun berada, jika imbalan jasa dari seorang klien kepada pengacaranya adalah dinikahi tanpa meminta imbalan lainnya, akan timbul pertanyaan kepada kita, apakah si sang pengacara terikat dengan perkawinan, atau apakah sang klien terikat dengan perkawinan? Bila salah satu terikat dengan perkawinan, artinya dia masih mempunyai istri, tetapi ketika dia mendapatkan imbalan jasa dari seorang klien, misalnya laki-laki dan perempuan, di mana imbalan jasanya adalah menikah, maka mungkin bisa saja istri dari sang pengacara keberatan dan melaporkan si sang pengacara dengan perzinahan. Atau sebaliknya, jika si perempuan terikat dengan perkawinan tetapi karena tidak mampu memberikan jasa hukum honorarium pengacara, dia mau memberikan dengan gantinya menikah padahal dia terikat dengan perkawinan, maka itu dia pun bisa dituntut oleh suaminya dengan perzinahan. Ketika hal ini terjadi, sahabat-sahabatku dimanapun berada, maka di sini telah terjadi pelanggaran kode etik. Itulah sahabat-sahabatku, seorang pengacara itu harus berhati-hati dan harus menjaga etika dan moralnya. Kita tidak boleh misalnya melakukan hal-hal yang dianggap menyimpang dari kesusilaan, menyimpang dari norma agama, menyimpang dari norma hukum, menyimpang dari norma sopan santun dan norma-norma yang lain yang hidup di dalam masyarakat. Itulah sejatinya tujuan dibuatnya kode etik itu, sehingga sang pengacara berjalan di dalam trek hukum, berjalan di dalam trek yang profesional, tidak tersandung dengan hal-hal yang lainnya. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, seorang pengacara bisa ditindak, sahabat-sahabat, melakukan pelanggaran kode etik. Hal itu bisa kita lihat di dalam kode etik advokat yang dibuat oleh organisasi advokat. Dalam hal ini saya mencoba menyampaikan kode etik advokat Peradi, di mana di dalam pasal 6 advokat ditindak dengan alasan apabila ada 6 pelanggaran yang dilakukannya, antara lain mengabaikan, menelantarkan kliennya. Yang kedua, bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan, rekan seprofesinya. Dan yang ketiga, bersikap bertingkah laku bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap hukum, peraturan undang-undang, dan atau terhadap pengadilan. Keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat, dan martabat profesi. Yang kelima, melanggar peraturan undang-undang. Yang keenam, melanggar sumpah janji advokat dan kode etik profesi. Itulah kriteria yang bisa menyatakan seseorang melanggar kode etik. Jika salah satu dari keenam ini kita langgar sebagai seorang advokat, maka kita bisa dilaporkan oleh siapapun melanggar kode etik advokat. Sahabatku dimanapun berada, kami sebagai seorang advokat yang profesional, tentu di dalam kelaziman ketika kita menangani suatu case, imbalan atau jasa advokat yang kita harapkan adalah honorarium atau materi. Pertanyaannya, apakah lazim ketika honorarium itu digantikan dengan memberikan klien itu untuk kita nikahi? Ini menjadi pertanyaan sahabatku dimanapun berada. Memang tidak diatur atau tidak dilarang di dalam kode etik,
Tetapi menurut saya dan menurut kepatutan yang menjadi ukurannya, patutkah kita meminta honorarium dengan memberikan klien untuk kita nikahi? Tergantung kepada sang pengacara itu sendiri. Namun kita berbicara tentang kelaziman dan kebiasaan yang merupakan hal-hal yang dilakukan oleh advokat profesional adalah dengan pembayaran honorarium, pembayaran jasa fee pengacara, pembayaran lainnya dalam bentuk materi, apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk harta benda bergerak ataupun tidak bergerak dari perkara yang dia tangani. Kalau ada pengacara yang meminta jasa dengan dinikahi, memang ada saja sahabat-sahabatku, itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh oknum tertentu saja. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada sahabatku dimanapun berada. Saya membuat video ini karena melihat berita-berita yang begitu ramai di dalam sosial media. Ada orang yang dilaporkan karena melanggar kode etik, ada orang yang dilaporkan karena dianggap malpraktik, yaitu tidak melakukan pekerjaan seorang advokat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sehingga merugikan kliennya. Horas, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita semua sahabat. Mari kita jaga profesi kita, profesi advokat yang mulia ini, sehingga kita menjadi primus inter pares, orang yang dihormati, orang yang dituakan, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat, teladan di dalam ketaatan terhadap hukum, berbudaya hukum, teladan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang memiliki etika, sopan santun, dan menjaga harkat dan martabat marwah advokat itu sendiri. Salam hormat kepada semua sahabat pengacara, kepada semua pemirsa, kepada semua sahabatku sosial media yang menontonnya. Terima kasih.